Malam ini kita fokus ke seni. Teorinya Iqbal tentang seni itu bagian dari konsep-konsep beliau tentang ego. Ini mirip dengan teorinya Nietzsche tentang Superman. Jadi manusia yang aktual, manusia yang berdiri sendiri, tidak ditelan oleh zamannya. Jadi manusia yang tangguh, yang siap menghadapi rintangan zamannya. Manusia yang punya hasrat, punya cita-cita, dan modus hidupnya itu modus hidup penuh cinta. Itu cirinya ego. Jadi orang yang, kalau bahasa kita sering disebut orang yang mandiri, orang yang kreatif, orang yang punya visi, orang yang punya mimpi dan berani. Ini berarti manusia versi insan kamilnya seorang Iqbal. Di antara karakter seorang yang egonya hidup adalah seni. Jadi salah satu dari ekspresi ego itu seni. Karena sekarang tidak banyak orang yang mandiri secara fisik maupun secara mental. Tidak mandiri secara fisik itu ya kamu tergantung pada orang lain. Wong ya sangu masih dari orang tua, kemudian apa-apa masih tidak produkmu sendiri. Itu berarti secara fisik belum mandiri. Secara mental juga begitu. Secara mental itu berarti kamu tidak punya visi, tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Kamu minggu depan mau apa, bulan depan punya target apa, tahun depan ingin jadi apa, 5 tahun lagi kamu ingin jadi apa, itu kamu blank. Nah berarti kamu tidak otentik. Jadi secara ego kamu tidak tegak. Jadi kamu, kalau bahasanya Nietzsche ya, kamu bukan manusia super. Kamu ditelan oleh zamanmu. Jadi yang lain rame, kamu ikut rame. Yang lain gegeran, kamu ikut gegeran. Kalau ditanya, lu maksudmu apa ikut gegeran? Nggak tahu ya, yang lain gegeran ya saya harus ikut biar nggak ketinggalan zaman, cuma itu saja. Berarti kamu ditelan oleh zamanmu, kamu nggak punya visi ke depan. Apalagi mimpi. Visi aja nggak punya. Mimpi itu kan cita-cita besar, keinginan besar. Apalagi mikir negara, apalagi mikir bangsa, apalagi mikir Islam, apalagi mikir dunia. Wong yo, dalam skop kecil untuk dirimu sendiri kamu tidak punya visi, tidak punya mimpi. Atau jangan-jangan mimpi kamu tidak berani. Kalau kamu berani nggak seandainya kamu besok pagi ada yang membiayai kamu untuk 10 tahun kuliah di luar negeri dengan kamu mesti masih mikir. Tidak berani Pak, karena pakai bahasa Inggris di sana Pak. Saya agak ngeri itu Pak, mana kan? Ya kan, kamu tidak berani tantangan. Mau mimpi itu kamu dihalangi oleh dirimu sendiri. Pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Kamu kecilkan sendiri dirimu sehingga kamu tidak berani mimpi. Dan ini penyakit sebagian besar kita. Wong kamu pernah nggak kamu punya visi kecil aja, misalnya kapan ya saya bisa ganti Pak Faiz, tapi saya bisa mesti 2-3 tahun lagi saya yang ada di situ. Tapi kan nggak berani Pak, saya sekarang baca buku aja nggak paham saya baca ini. Kamu sendiri mengecilkan dirimu. Jadi kelemahannya umat Islam katanya Iqbal di sini. Jadi kita tidak berani tegak sebagai diri kita sendiri. Nah, di antara karakternya ego ini tadi adalah ekspresi estetiknya, yaitu seni. Saya bilang tadi di depan, seni itu fitrah. Jadi fitrah itu berarti dia ada dalam dirimu. Tidak ada ke orang yang sama sekali benci dengan seni. Mungkin kalau ditanya musik haram, tidak mungkin dia bilang haram. Tapi kamu telusuri dalam hidupnya, mesti dia juga suka nada-nada. Buktinya azan yang enak dia juga senang. Kiroah yang mendayu-dayu dia juga senang. Tidak ada orang yang sama sekali benci musik, benci nada, benci seni. Kalau lihat gambar bagus, lihat kaligrafi yang luar biasa, kan kamu bisa tersentuh, bisa istighfar, bisa takbir.
Jadi itu berarti apa? Kita punya fitrah estetik sebenarnya. Bangku ini sebenarnya nggak perlu dikasih taplak, ini kan bisa saja loh dipakai, ngapain dikasih taplak? Kenapa dikasih taplak? Kelihatan lebih indah. Itu namanya estetik. Oke, jadi estetika berarti bagian dari ego kita, bagian dari kedirian kita. Hanya saja kita selama ini kehilangan ini. Itu kritiknya Allamah Iqbal. For centuries, Eastern heart and intellect have been absorbed in the question, does God exist? Selama berabad-abad, batinnya orang timur dan inteleknya orang timur terfokus, terserap oleh pertanyaan apa Tuhan itu ada. Jadi kita membahas Tuhan habis-habisan di banyak abad. I propose to raise new question, that is to say, for the East, does man exist? Aku mengajukan satu pertanyaan baru untuk orang-orang timur, yaitu apakah ada manusia hari ini? Maksudnya manusia yang sejati, yang eksis sebagai dirinya sendiri, bukan orang-orang yang hanya diatur, hanya manut, hanya ikut-ikutan. Eastern ya, Eastern berarti orang-orang timur, termasuk kita. Jadi apa orang yang tegak ini ada? Does man exist? Kita sudah cukup lah membahas does God exist. Tidak perlu dibahas juga, kita sudah yakin Tuhan itu ada. Sekarang saatnya kita bahas apa manusia itu ada. Nah, itu sindirannya Muhammad Iqbal. Nah, selanjutnya, oke ya, untuk memperkuat ego, memperkuat termasuk sense of aesthetic tadi, rasa estetik tadi, hal-hal ini bisa menguatkan. Kalau di teori egonya Iqbal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kalian tadi susah tegak? Kenapa kalian susah membangun jati dirimu? Mungkin kamu kurang 6 hal ini. Yang pertama apa? Cinta. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan kalau tentang ini kan. Kalian ya wis ngerti lah ya, meskipun dikit-dikit bolak-balik kita sudah ngomong tentang cinta, relasi paling dahsyat dalam dunia manusia. Orang yang dalam dirinya penuh cinta itu biasanya produktif. Yang bikin males itu karena kamu hanya mikir tentang dirimu. Coba lihat seorang ayah yang sudah punya anak, kecintaannya pada anak bisa mendorongnya melakukan banyak hal. Ibu juga begitu, pacar juga begitu. Contoh paling gampang. Ya, kalau dalam dirimu ada api cinta, itu kan semangatnya meluap-luap. Begitu kamu cinta, meluap-luap. Cinta organisasi, kamu bela-belain demo panas-panas sampai hitam, ndak apa-apa wis. Kenapa ada cinta? Jadi selama ini kita lemah karena kita memikirkan diri kita sendiri. Jadi ego tidak berarti egois, tapi ego yang penuh cinta justru memikirkan yang di luar dirinya. Kalau ingin kamu tegak, bangun dirimu dengan karakter penuh cinta. Yang kedua, fakr. Jadi fakr itu hanya butuh Allah, tidak butuh apapun yang duniawi. Ini salah satu makom dalam tasawuf. Kamu tadi ingin mencintai orang lain, mencintai hal lain di luar dirimu, dan tidak butuh pamrih apapun. Tidak mikir bahwa kamu orang yang berjasa, orang yang sudah menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak. Kamu tidak butuh apapun balasannya dunia, karena kamu hanya butuh Allah. Itu makom fakr. Kalau kamu punya kualifikasi ini, nanti kamu bisa cepat besar sebagai pribadi. Tapi begitu kamu banyak pamrih, hidupmu akan ditawan oleh pamrih-pamrih itu.
Kalau pamrihmu uang, maka kamu akan takluk di bawah uang. Kalau pamrihmu jabatan, kamu akan takluk di bawah jabatan. Kalau pamrihmu status sosial, ya kamu akan dipenjara oleh status sosial. Maka masuklah ke makom fakir. Yang ketiga, berani. Ini berani ini yang sekarang mulai kualitas-kualitas jarang. Kalian tadi mimpi saja kan tidak berani, apalagi bertindak, apalagi membuat sesuatu. Harus berani. Kadang-kadang kamu merasa ini tidak cocok, ini tidak pas, menurut saya keliru, tapi kamu tidak berani mengungkapkan, tidak berani ngomong, maka kamu lemah secara ego. Kenapa orang tidak berani? Karena dia punya target-target duniawi yang banyak, yang selain Allah, punya pamrih yang macam-macam tadi. Ketakutan itu karena biasanya takut kehilangan pamrihmu tadi. Akhirnya kamu kehilangan keberanian. Yang ketiga harus berani. Yang keempat, toleran. Toleran itu berarti apa? Mau menerima kalau ada yang lain yang berbeda dengan dirimu. Ini menguatkan ego. Kalau kamu ingin semua orang seragam seperti dirimu, biasanya kamu justru akan lemah. Kenapa? Karena kamu mencita-citakan sesuatu yang mungkin tidak akan terwujud. Tidak mungkin orang bisa seragam. Tidak mungkin orang manut semua dengan kebenaranmu. Setiap orang punya konteks sejarahnya sendiri-sendiri. Maka kamu harus punya kualitas toleransi. Orang yang tidak bisa toleransi tidak bisa kerjasama. Sementara orang yang tidak bisa kerjasama mustahil hidupnya sukses. Tidak mungkin kamu menang sendirian. Sepak bola itu untuk kamu bisa menang harus ada musuh yang bisa kamu kalahkan. Kalau sendirian kamu tidak bisa teriak-teriak, wah aku menangan loh, wah tidak pernah tanding kok. Jadi toleran pasti. Yang selanjutnya, kalau ini istilahnya Iqbal kasbi halal. Kasbi halal itu lakukan apapun yang halal. Halal dalam agama berarti lakukan apapun yang benar. Jangan bunuh diri dengan melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah. Itu akan menghalangi langkahmu, akan mengganggu batinmu, itu pasti. Dosa sekecil apapun, kalau kamu tahu itu dosa, meskipun kamu sepelekan, dia akan mengganggu batinmu, mengganggu langkahmu untuk eksis. Meskipun hanya kecil, alah saya cuma nyontek sedikit aja loh Pak, memang dosennya ini bikin soal kok tidak pernah diajarkan, saya cuma baca. Tapi kamu tahu sebenarnya nyontek itu salah, maka meskipun besok kamu dapat nilai A, tapi kan ada yang mengganjal dalam dirimu. Kecuali memang batinmu wis rada, iya, mau nilai A nyontek aja kok bangga. Nah kalau bahasanya Iqbal, kasbi halal ini syarat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa tegak sebagai dirimu. Lakukan yang menurutmu benar. Dan yang terakhir, lakukan hal-hal yang kreatif. Jangan cuma niru. Kalau sekedar niru gampang. Anak kecil-kecil itu lagu-lagu baru yang panjang-panjang itu hafal. Kalau cuma niru ternyata anak kecil juga bisa. Istimewanya orang dewasa apa? Dia kreatif, original. Kalau orang dewasa kok hanya bisa niru, meniru itu kemampuan anak kecil. Berarti kamu masih belum mendayagunakan fasilitas dari Allah secara maksimal. Kreatiflah, ciptakan hal baru yang punya kontribusi untuk masyarakatmu. Entah apa itu, meskipun mungkin hanya sekedar usul. Jadi 6 hal ini akan menguatkanmu dalam hal termasuk seni dan estetik. Kalau dirimu penuh cinta, fakir, berani, toleran, kamu benar dan halal dan produktif, masuk ke ranah seni kamu akan luar biasa. Karya senimu juga akan karya seni unggulan.
Karena kamu bukan orang pesanan, wong kamu tadi fakir, tidak butuh apa-apa. Temanmu banyak karena kamu toleran. Langkahmu mantap karena yang kamu lakukan pasti benar. Manfaatmu luar biasa karena dasar dari semuanya adalah cinta. Dan yang terakhir, kamu melakukan hal-hal yang baru dan besar karena kreatif original. Jadi ini aktivitas yang menguatkan. Kalau ini kebalikannya, aktivitas yang melemahkan. Hindari 4 hal ini: takut, tergantung, diperbudak, dan membanggakan nenek moyang, katanya Iqbal. Ketakutan apapun selain Allah boleh kamu sisihkan. Disisihkan itu bukan berarti saya orang yang tidak takut apa-apa misalnya, enggak. Secara fitrah orang pasti ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, tapi jangan jadikan ketakutan ini warna hidupmu. Sekali-sekali takut enggak apa-apa. Baca cerita horor terus enggak berani tidur misalnya, oke, enggak apa-apa. Tapi jangan jadikan ketakutan jadi warnanya hidupmu. Takut kan lawannya berani tadi. Mau apa-apa takut. Mau melakukan apa takut gagal. Takut ditipu. Takut dicurangi. Takut ya gak dapat apa-apa sudah. Mau nembak kok takut. Ya gak dapat apa-apa. Ya ditembak temenmu duluan. Ya salahmu sendiri takut. Jadi coba kamu tembak dulu kan urusannya beres. Ditolak kan tinggal ganti nembak siapa yang lain. Tapi kalau kamu takut urusannya jadi panjang. Oke, terus tergantung. Tergantung itu berarti kamu tidak mampu berdiri sendiri, selalu bersandar. Yang ketiga perbudakan. Kalau perbudakan ini berarti apa? Kamu sama sekali tidak eksis sebagai dirimu. Dirimu hanya alatnya sesuatu di luar dirimu. Berarti kamu sedang diperbudak. Dan yang terakhir membanggakan nenek moyang. Ini biasanya halangan untuk maju antara lain itu. Membanggakan nenek moyang. Oh, Barat itu kan maju karena dia mencuri saja dari dunia Islam. Dulu Islam yang jaya, dulu ilmuwan kita yang menemukan itu, terus Barat mencuri. Iyalah seandainya begitulah kamu ngapain? Apa yang kita lakukan terusan? Ya kamu ambil kembali barang curiannya terus kamu kuasai. Kalau memang begitu ceritanya. Tapi kan kita biasanya berhenti di membangga-banggakan saja. Di Al-Quran itu segala ilmu ada. Iyalah seandainya memang begitu. Lah kamu menguasai ilmu apa? Ya enggak, pokoknya saya bangga kalau Al-Quran itu segala ilmu ada. Ya, kita banyak berhenti di situ, membangga-banggakan. Tidak keliru, tapi kadang-kadang ini membuat terlena. Akhirnya kita tidak maju. Jadi ini melemahkan. Hati-hati dengan ketakutan, hati-hati dengan ketergantungan. Ketergantungan terhadap apapun, kecanduan terhadap apapun. Kecanduan nonton film, kecanduan main HP, kecanduan apalagi rokok, kecanduan itu biasa. Pokoknya ketergantungan apapun akan sedikit atau banyak menghambat langkahmu. Karena berarti apa? Kamu bisa mengekspresikan dirimu kalau ada ini, ada itu. Jadi kan syaratnya banyak. Akhirnya prosesnya jadi lebih berat dan lebih panjang. Maka hindari semua jenis ketergantungan. Saya merokok Pak, tapi seandainya nggak merokok juga bisa kok. Itu berarti tidak tergantung. Tapi wah kalau tidak ada rokok Pak, tidak bisa mikir saya Pak, jutek saya Pak. Itu berarti ketergantungan. Saya main HP Pak, tapi tidak HP-nan juga tidak apa-apa Pak. Biasa saja kalau saya. Yang lain saya bisa baca, bisa nulis. Tapi kalau kamu, wah kalau tidak ada HP, wassalam saya Pak. Mau apa hidup kita ini? Wah, sudah. Ya kan?
Kamu kan mungkin susah membayangkan misalnya sekarang ngantri kereta api, ngantri pesawat, atau lagi nunggu apa, ndak ada HP, itu kan kamu bingung. Orang dulu ngapain ya kalau lagi ngantri? Karena kamu ngertinya orang ngantri itu sekarang pegang HP-nya sendiri-sendiri. Jadi kita sekarang tergantung dengan itu. Semakin banyak ketergantungan, bukan berarti terus jangan pakai HP, ndak, ya dipakai kalau pas butuh, tapi ndak tergantung itu saja. Nah, kita hari ini banyak hal yang membuat kita tergantung, itu yang bikin kita susah tegak sebagai diri sendiri. Oke, jadi hindari ini semaksimal mungkin. Ketakutan, ketergantungan, perbudakan, membanggakan masa lalu. Ya nenek moyang itu kan masa lalu, ya termasuk dirimu versi lama itu masa lalu. Saya dulu rajin sholat tahajud loh Pak, ya dulu. Tidak ada yang tanya kalau dulu kan. Oh, saya rajin puasa Senin Kemis Pak, dulu tapi. Ya. Saya dulu pernah ganteng loh Pak. Zaman saya TK itu. Cuma sekarang sudah tidak lagi. Oke ya, terus jadi itu perhatikan mana yang menguatkan, mana yang melemahkan.